Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar melekat dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya dalam keadaan bahagia, sehat, dan tetap ada dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Kekasih, Tuhan berkehendak agar kita terus menghasilkan buah dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, agar terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat memotivasi iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Bahkan menuntun setiap langkah kami untuk terus dan tetap ada dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, melalui firman-Mu inilah kami terus dibawa menjadi pribadi-pribadi yang bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertunas. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 4 ayat 2. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Kekasih Kristus, setiap benih mempunyai potensi untuk dapat bertumbuh. Benih yang ditanam biasanya akan terus bertumbuh menjadi pohon, dan pohon untuk menjadi semakin besar, maka pohon tersebut akan berusaha membuat akarnya menjadi kokoh dan kuat supaya bisa menembus lapisan tanah yang keras hingga menemukan sumber air dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Dengan menyerap air dan nutrisi dari akar ke batang dan ranting yang kemudian akan diproses melalui fotosintesis pada daun, dengan bantuan matahari sehingga pohon mendapatkan segala zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat, subur, dan menghasilkan buah. Jadi intinya, pohon menyerap kebutuhannya untuk hidup dan tumbuh dari tanah di mana ia ditanam. Apakah pohon itu hanya menyerap dan terus menyerap tanpa memberikan kembali apa-apa kepada tanah dan tempat di mana ia ditanam, alias hanya sepihak saja? Tentu tidak. Pohon juga akan memberi dampak bagi tanah dan sekitar. Pohon dapat menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Pohon akan membuat area di sekitarnya sejuk dan asri dan menghasilkan oksigen. Pohon dapat menjadi tempat berteduh dari panas dan hujan. Pohon dapat menahan laju air dan akarnya akan mencegah erosi tanah. Pohon juga dapat meningkatkan daya serap air dalam tanah sehingga akan meningkatkan cadangan air tanah dan kesuburan tanah. Bukankah sangat banyak sekali manfaat yang diberikan kembali oleh pohon? Pohon memberikan kembali manfaat kepada tanah dan tempat di mana ia ditanam. Demikian hendaknya kita sebagai umat Tuhan. Bila Tuhan membuat kita bertunas, hendaklah kita terus bertumbuh sebagaimana apa yang diharapkan Tuhan agar kita dapat memberi dampak yang positif bagi sekitar. Jadi jelas mempunyai hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat antara pohon dengan tanah dan lingkungan tempatnya tertanam. Ketika pemazmur menerangkan bahwa orang benar sejatinya akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ia kemudian melanjutkan dengan kalimat, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tercatat dalam Mazmur 92 ayat 12-13. Pemazmur menyampaikan kata ditanam dan bertunas di pelataran bait Tuhan. Ini mengajarkan kita sebagai orang benar untuk dapat tertanam dalam bait Tuhan. Kekasih Kristus, bila kerohanian kita saat ini memperoleh asupan nutrisi dan bertumbuh seperti pohon aras yang tertanam di bait Tuhan, apakah kita sudah memberikan kontribusi kembali kepada bait Tuhan atau gereja? Di mana kita menyerap makanan rohani? Apakah kita sudah melakukannya? Pernah memikirkannya atau hanya menyerap dan makan tanpa memberikan apa-apa? Kekasih, saat kita bertunas, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, mari kita bawa diri kita untuk dapat memberi dampak bagi sekitar di mana kita beribadah.
Tuhan menempatkan kita pada suatu gereja lokal, bukan suatu kebetulan tinggal dalam satu kompleks atau dibaptis di gereja tersebut, melainkan Tuhan mempunyai rencana terhadap kita dan gereja lokal tempat kita beribadah. Mari teruslah bertunas dan hasilkan buah-buah lebih lebat lagi dalam menjangkau dan menyelamatkan jiwa. Kekasih, Tuhan merindukan kita sebagai umatnya dapat duduk bersama-sama dalam sebuah gereja yang jemaatnya kompak, bersatu, dan sejalan dengan gembala serta para pemimpinnya. Kekompakan dan kesatuan seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Dalam Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Kekasih, bila sesama jemaat dan gembala sidang sebagai pemimpin bersatu bertunas, bertumbuh dan berbuah yang dapat memberi dampak bagi sekitar, bukankah itu luar biasa? Hendaknya jangan sampai kita seperti pohon yang sudah bertunas, bertumbuh dan berbuah dalam satu gereja, tetapi hanya berjalan sendiri-sendiri, apalagi tidak memberi dampak bagi sekitar. Mari hendaknya kita seperti pohon aras yang berukuran besar dan kuat sehingga bertumbuh tinggi. Sekalipun tumbuh tinggi tidak mudah goyah walau kena terpaan angin. Pohon aras ini dipakai dalam pembangunan bait Allah. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 2 dan 3. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 jajar. Kekasih, kita sebagai orang benar, mari kita terus tertanam dengan semakin berakar, bertunas, agar memiliki daya tahan yang dapat dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Inilah kerinduan Tuhan terhadap kita sebagai umatnya. Tuhan berkehendak agar kita terus bertunas seperti pohon aras yang dapat dijadikan pembangunan bait Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk terus bertunas agar kita berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sungguh sangat mencerahkan kerohanian kami, di mana kami ketika tertanam di dalam kebenaran firman-Mu dalam satu gereja lokal. Biarlah kami terus bertunas, berakar, bahkan menghasilkan buah yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja kami, Tuhan. Tuhan tuntun kami supaya kami terus bertunas dan membawa kehidupan yang terus berdampak. Terlebih Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Pimpin kami supaya kami terus tertanam dan terus makin berakar, sehingga kerohanian kami menjadi satu kerohanian yang tumbuh kuat, bahkan memberikan satu pengaruh atau dampak yang positif bagi sekitar kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Pimpin kami untuk kami tetap setia di dalam kami beribadah, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.